Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Husnalaili, nomor induk mahasiswa 2001100141. Baik, di video kali ini saya akan membahas yang pertama pengertian filsafat, yang kedua hakikat manusia, yang ketiga hakikat pendidikan, yang keempat hakikat pendidik dan peserta didik, yang kelima metode pendidikan, yang keenam kurikulum dan evaluasi pendidikan, dan yang terakhir pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Yang pertama, pengertian filsafat. Filsafat secara umum. Bagi Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Sedangkan filsafat pendidikan Islam yaitu gagasan pemikiran tentang pendidikan Islam yang secara operasional diaplikasikan dalam sebuah sistem yang disebut sistem pendidikan Islam. Yang kedua, hakikat manusia. Manusia adalah insanul kamil, yang artinya makhluk Allah yang paling sempurna yang diciptakan dari tanah. Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan bantuan orang lain atau berinteraksi dengan manusia yang lain. Tujuan hidup manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengembun amanah, dan menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi, seperti yang diterangkan di dalam Surah Al-Baqarah ayat 30. Manusia menggapai tujuan hidupnya dengan cara bekerja keras, usaha, toleransi, dan saling bergantungan dengan makhluk yang lain. Hakikat manusia dari segi antropologis, manusia merupakan evaluasi dari bertahun-tahun lalu yang melalui proses yang panjang. Hal ini tertuang dalam buku Charles Darwin dalam bukunya The Origin of Species, yang menjelaskan bahwa manusia mulai dari manusia primitif ke manusia modern. Dan hakikat manusia dari segi sosiologi tidak terlepas dari manusia sebagai individu dan manusia dalam artian masyarakat. Manusia sebagai individu mempunyai ciri besar dan unik, dan dituntut untuk mengikuti masyarakat yang mempunyai sifat memaksa terhadap anggota masyarakatnya. Hakikat manusia menurut pandangan psikologi yaitu manusia pada dasarnya memiliki kemampuan mengarahkan, mengatur, dan mengontrol dirinya sendiri untuk berkembang dari masa kini, masa lalu, dan masa depan di dunia. Memungkinkan ini dengan berjalan terus-menerus tanpa henti. Hakikat manusia dalam dimensi pendidikan adalah manusia sebagai individu memiliki potensi unik, kehendak, perasaan, cita-cita, semangat, dan daya tahan. Manusia dapat bergaul untuk saling memberi dan menerima. Sebagai makhluk susila, hanya manusialah yang dapat menghayati norma dan nilai masyarakat. Penting memiliki dan melaksanakan nilai-nilai kehidupan, paling tidak memiliki dua alasan, yaitu kepentingan diri sendiri sebagai individu dan kepentingan stabilitas kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya, pendidik dan peserta didik memiliki hubungan satu sama lain atau kunci dari pendidikan. Pendidikan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada pendidik dan peserta didik. Untuk mencapai tujuan pendidikan, seorang pendidik harus mampu memahami ciri-ciri peserta didiknya, supaya peserta didik menjadi manusia yang ideal dan sempurna akhlaknya. Hakikat manusia dalam pendidikan Islam adalah makhluk yang terdiri dari unsur rohani dan jasmani yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki berbagai potensi untuk tumbuh berkembang menuju kepada kesempurnaan atau berusaha mengembangkan potensi yang dimilikinya secara keseluruhan tanpa ada yang terabaikan atau terlupakan. Hal ini membuat pendidikan Islam harus dibangun
dengan konsep kesatuan untuk dapat menghasilkan manusia intelektual dan berakhlak. Berkat pendidikan, maka sifat hakikat manusia dapat tumbuh berkembang secara selaras dan berimbang, sehingga menjadi manusia yang utuh. Karena tujuan pendidikan Islam adalah memanusiakan manusia untuk membangun karakter yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar utama dalam komunikasi pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Pertama, yaitu yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah atau dikenal dengan konsep tilawah. Yang kedua, wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka atau dikenal dengan konsep tazkiyah. Yang ketiga, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka kitab dan al-hikmah atau dikenal dengan konsep ta'lim. Ketiga hal itulah yang menjadi dasar komunikasi pendidikan profetik untuk membangun konstruksi berpikir dan berwawasan, serta memberikan landasan pemahaman dalam konsep pendidikan yang baik untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sesempurnanya ilmu itu adalah ilmu yang dapat dikonfirmasikan dalam petunjuk Al-Quran, karena sesuai antara ayat kauniyah dan kauliyah. Metode selanjutnya yaitu mengajarkan isi Al-Quran, Alkitab, dan ilmu pengetahuan. Adapun proses ta'lim seperti proses doktrinisasi atau pendoktrinan yang diterima secara jadi dan bergaransi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'lim itu bersifat doktrin, yaitu tentang prinsip rukun iman dan rukun Islam yang ditanamkan berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Doktrin yang sembarangan adalah doktrin yang beralaskan hikmah dan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, guru harus memberikan penjelasan yang bisa memudahkan anak didiknya menerima dengan akal dan hati. Pada hakikatnya, ilmu dalam Islam itu ada satu, yaitu saling melengkapi untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagai pusat atau sentral kehidupan alam semesta ini. Dalam filsafah Islam, ilmu kalam dibagi menjadi 3, yaitu pertama ilahiyat, yaitu membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua sami'iyat, yaitu membahas mengenai hal-hal yang gaib yang wajib kita percayai. Yang ketiga yaitu tabiat, yang membahas tentang ilmu alam. Dan metode pendidikan menurut Rasulullah SAW yang terakhir adalah tazkiyah, yang berfungsi untuk pendidikan karakter dan membangun akhlak mulia supaya anak didiknya menjadi anak yang cerdas. Nah, di dalam rukun yang wajib dipercaya oleh orang muslim ada 3. Pertama, iman yang membahas tentang masalah teologi. Yang kedua, Islam yang membahas tentang mengatur aspek syariat. Yang ketiga, ihsan, yaitu tentang akhlak. Hakikat kurikulum adalah sebagai seperangkat pengaturan mengenal tujuan, isi, cara mempelajari, serta bagaimana cara penilaiannya. Dimensi kurikulum yaitu yang pertama kurikulum ide, yang kedua kurikulum tertulis, yang ketiga kurikulum implementasi, dan yang keempat kurikulum hasil. Fungsi kurikulum yaitu sebagai sarana suatu bagian dan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan. Peranan kurikulum yaitu yang pertama peranan konservatif, yang kedua peranan kreatif, dan yang ketiga peranan kritis evaluatif. Kurikulum pendidikan Islam adalah segala sesuatu atau nilai-nilai, norma, tujuan pendidikan yang disandarkan pada Al-Quran dan Sunnah yang ada di dalam sistem pendidikan untuk menjadi pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Strategi untuk mencapai solusi pembuatan
kurikulum dan sistem pendidikan Islam yaitu akliyah dan nafsiyah. Evaluasi pendidikan Islam yaitu proses menentukan sejauh mana tujuan pendidikan Islam dapat tercapai. Evaluasi pendidikan Islam adalah proses menentukan sejauh mana tujuan pendidikan Islam dapat tercapai. Ada 4 kriteria penilaian suatu objek, yaitu yang pertama kebutuhan, ideal, dan nilai-nilai, yang kedua ketepatan, yang ketiga pemanfaatan, dan yang keempat pencapaian tujuan. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali merupakan cendekiawan muslim yang amat masyhur hingga saat ini. Salah satu kitab karangan Al-Ghazali yaitu Ihya Ulumuddin, yang isi kandungannya yaitu penyakit hati, obatnya, dan cara mendidik hati. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan adalah proses internalisasi ilmu pengetahuan, dan pendidikan merupakan sarana untuk mensiarkan ajaran Islam, memelihara jiwa, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali membagi ilmu menjadi 2, yaitu ilmu syariah dan ilmu ghairi syariah. Imam Al-Ghazali memberikan teladan yang sangat baik dan bermanfaat bagi kita semua, dan patut untuk dicontoh dan diajarkan kepada anak didik kita agar menjadi anak yang pribadinya mandiri dan berwawasan luas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketulusan. Oh iya, jangan lupa subscribe ya guys. Thank you.